Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan materi yang sempat tertunda tentang apa? Gejala data pusat Median. yang sudah dikelompokkan. Median sudah dibahas, berarti nanti kita lanjut di mana modus. Kita lihat dulu ya materinya. Oh, paham nggak yang sebelumnya? Insyaallah paham Bu saya. Saya lanjut lagi ya kalau paham. Median sudah, kita cari sekarang modus. Modus itu apa? Cari perhatian. Emang iya sih kalau cari perhatian berarti datanya paling banyak ya dia berarti dia Iya. apa paling Berarti selalu datanya yang paling sering nampil, Bu. ya iya yang sering nampil datanya itu yang paling sering ada yang sering muncul. Modus data kelompok, kalau modus data yang tidak dikelompokkan mudah ya, tinggal dicari aja mana data paling sering. Cuma kalau misalkan datanya itu banyak ribuan mungkin akan apa tidak bisa manual, itu harus pakai Excel. Caranya sebenarnya ada untuk menentukan median modus itu, tapi kita belajar dulu ya manual. Oke, sekarang modus data kelompok seperti yang tadi ya, tepi bawah TB ada modus rumusnya sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah 2 D2 dikali C. Nah, pertama kita cari dulu frekuensi yang paling banyak. Kalau tadi cari nilai median itu cari yang data yang di tengah, sekarang cari frekuensi yang paling banyak karena ini modus. Yang mana yang frekuensinya paling banyak? Bu yang keempat, 45 sampai 4 yang 17, Bu. Ya, sama ya kayak kasusnya tadi ya. Cuma ini kebetulan ya, bukan berarti harus selalu sama, tapi kebetulan aja datanya berada di yang frekuensinya sama. Nah, tapi bahwa kelas modus ini kayaknya saya ada kesalahan nih. TB 45 dikurangi 0,5 malah 45,5 harusnya 44,5. ya. Maaf ya, saya banyak kesalahan Ya, Bu. Manusia maklum. ya. Soalnya modul yang di kampus itu banyak rumusnya, jadi saya rangkum aja di sini supaya lebih mudah nanti menjelaskan dan kalian mengerjakan soalnya juga. Tapi tetap ya mengacu ke modul yang di kampus. D1 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi modusnya berapa? 17. Nah, frekuensi yang 17. sebelumnya? 13. Oke, berarti 17 dikali 13. ya, betul. 4 ya. Kayaknya ini bukan apa? Harusnya itu D2 ya, bukan D1. Ya ampun, banyak banget salahnya. D2 ini. D2 sama dengan selisih. Itu yang saya share, diperbaiki ya. Takutnya menyesatkan. Kita perbaiki sekarang. Ya, Bu. Mana tadi? D2 sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Frekuensi modusnya 17, sesudahnya berapa? 14. Oke, tinggal dikurangi 3. C, panjang kelas. Panjang kelasnya batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah. 3. Ini bebas ya ngambilnya dari mana karena interval itu selalu sama. 35 dikurangi 30 sama dengan 5. Nah, ini kasusnya itu berarti mengambil yang tidak lanjutan. Karena kalau yang lanjutan itu 30-nya ikut, berarti interval panjang kelasnya itu 6. Jadi kita samakan aja. Ya, jadi saya itu ngambil dari modul kampus itu juga seperti ini ya, ada yang dilanjutkan, ada yang tidak. Jadi
kita samakan aja gimana ya? Untuk panjang kelas, batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah aja ya, biar lebih mudah. Ini nih, 35 dikurangi 30. Ini sama aja ya semuanya, kayak 40 dikurangi 35, 45 dikurangi 40, 55 dikurangi 50. Tetap sama semuanya 5 ya. Paham? Iya, Bu. Paham, paham. Oke, tinggal dimasukkan aja. Coba saya salah hitung nggak ini nih. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. 45. D1-nya, Harusnya 4 ya, Bu. Itu di iya situ ya. 3 di situ. Iya harusnya 4. Berarti 4 dibagi 4 tambah 3. Ya. 4 dibagi Tolong yang 7. lainnya perhatikan ya, karena saya ini banyak salah nih. Ini 4. 4 tambah 3. Ini tuh samain aja ya, karena di 1 tambah di 2. 4 tambah 3 kali 5. Nah, tinggal dihitung ya. Jadi 4 dibagi 7 kali 5. Tambah 44, jadi 47,35 ya. 47,3 ya. Nah, ini jangan samakan dengan apa? Membulatkan kasus yang waktu kemarin ya. Kalau mau yang kemarin kan membulatkan ke atas. Kalau ini benar-benar harus sesuai. 38 kalau dibulatkan. 36 salah. Paham maksudnya ini? Yang modus? Paham, Bu. Oke. Tadi sudah dihitung juga. Pak 7,36 ya, Bu. Dibulatkan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk modus data kelompok. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 3, Bu. yang sudah dikelompokkan. Lanjut ya saya. Paham modus median? Sebelum saya lanjut lagi, karena kita full ngitung nih. Kalau terakhir yang nggak ngitung itu kayaknya pertemuan terakhir untuk kelompok berapa gitu, kelompok 9. Kayaknya itu kalau nggak salah nggak ada hitungan nih. Jadi kita terus. Enggak, yang belum paham jangan malu-malu untuk bertanya. Lanjut ya, karena tidak ada yang mau bertanya. Sekarang kita ke simpangan rata-rata atau mean deviation, data yang tidak berkelompok atau tidak dikelompokkan. Nah, kayak kemarin data yang tidak dikelompokkan itu ya, yang acak. Tapi ini kan sudah ini juga belum disusun, tapi nggak apa-apa sih, karena ini untuk mencari rata-rata. Pertama tentukan median minnya dulu, minnya. Oh iya, saya sorry yang ini bukan median. Ya ampun, min. Sorry, ini rata-rata ya, min. Ini median, nilai tengah, modus, data yang sering muncul. Sekarang cari rata-ratanya. Oke, pertama ada data yang tidak berkelompok. Kita cari rata-ratanya. Cari rata-rata sama ya, dijumlahkan, dibagi banyak data. Banyak datanya ada 5. 5 dari mana 5? Itu, Bu, diberikan data sebagai berikut. Nah, datanya kan ada 5. Ya, banyak data. Dari banyaknya data. Betul. Ada 5 ya. Nah, tinggal dijumlahkan dibagi 5. Hasilnya 6,2. Setelah diketahui rata-ratanya, saatnya mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya X1 dikurangi X bar, absolut dari X1 dikurangi X bar, tambah X2, absolut X2 dikurangi X bar, tambah sampai Xn, sampai semuanya. Sekarang gini, ini yang tanda pagar itu artinya absolut. Absolut itu artinya nilainya selalu positif.
Kalau misalkan hasilnya negatif, berarti kita ubah ke positif. Selalu positif ya. Kalau ketemu nilai kayak gini, absolut, ini pasti nilainya positif, harus positif. Misalkan ini jadi nilai akhirnya negatif 1,04, berarti hasil simpangannya 1,04 karena harus positif. Paham ya? Itu aturannya. Baik, Bu. Oke, sekarang X1-nya kan ini kan X1. X1, X5, X1, 6, X2, 8, X3, 5 lagi X4, 7, X5. Nah, tinggal dimasukkan aja, dikurangi rata-ratanya. 5 dikurangi 6,2 ditambah 6 dikurangi 6,2 sampai data kelima 7 dikurangi 6,2. Dijumlahkan, setelah dikurangi, ditambah, dijumlahkan, dibagi 5, hasilnya 1,04. Ini simpangan rata-ratanya. Oke, paham sejauh ini? Oh, Bu, meskipun ini dikeluarkan, tapi hasilnya tetap positif, Bu. Misalkan contoh yang ini. Misalkan kan 6 dikurang 6,2. Itu kan harusnya kan min 2 kan, Bu. Min 0,2 gitu kan. Tapi dikeluarkan jadi positif gitu, Bu. Iya, karena ada Oh. absolut di sana. Iya, Beda iya. ya absolut dengan kurung apa dalam kurung sama absolut itu beda ya. Kalau absolut selalu Iya. positif. Gimana? Paham? Saya lanjut. Simpangan rata-rata. Insya Allah paham, Bu. Tadi data tidak dikelompok, sekarang datanya sudah dikelompokkan. Bedanya apa? Tinggal dikali-kalikan dulu. Karena nilai 6 frekuensinya 10, berarti 6 kali 10, 7 kali 6. Ini dikali-kalikan dulu ya. Nggak tahu. Ada yang salah nggak saya ini? Frekuensi dikali nilai. 10 kali 6 tambah 6 kali 7 tambah 4 kali 8. Jadi ini frekuensinya jadi F dikali X dulu ya. F dikali X dijumlahkan seluruhnya. Terus ini dijumlahkan frekuensinya sebanyak 30 dan hasilnya 7,53. Paham untuk mencari frekuensi data kelompok, rata-rata data kelompok? Ada yang ditanyakan untuk rata-ratanya? Mencari rata-rata data kelompok? Min data kelompok. Data berkelompoknya tinggal dikali ya, Bu? Iya. Kemudian dibagi? Iya. Dibagi banyaknya frekuensi. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya lanjut. Kecepatan nggak saya ngajarnya? Enggak, Bu. Nanti bisa disimak videonya ya, biasanya saya upload. Nah, ini sama rumusnya untuk mencari simpangan rata-rata. Masih sama ya. Kayak cuma bedanya di sini ada karena ada frekuensi, jadi dikalikan F frekuensi yang pertama dikali X1 dikurangi X bar ditambah frekuensi yang kedua X bar terus sampai X Fn dan Xn dikurangi X bar. Kita jumlahkan semuanya. Saya salah hitung nggak? Takutnya salah hitung. Coba saya hitung lagi ya. Hasilnya harus tetap positif ya, Bu? Iya.
Benar nggak hasilnya 1,24? Kalau saya hitung udah ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. 1,24. Iya, sih hitungnya sudah benar. Oke, paham? Simpangan rata-rata data yang belum dikelompokkan dengan data yang sudah dikelompokkan. Paham bedanya? Kalau data yang belum dikelompokkan pasti tidak ada frekuensinya. Kalau data yang sudah dikelompokkan harus dikali frekuensi itu ya bedanya ya. Saya lanjut. Kalau tidak ada yang tanyakan saya lanjut ya. Kita mencari variansi. Variansi itu Pi di Pi. Pi sama dengan S pangkat 2 untuk sampel. Artinya sampel itu untuk data yang belum dikelompokkan. Dan Pi sama dengan itu omega kali ya, omega pangkat 2 untuk populasi data yang sudah dikelompokkan. Cara hitungnya sama kayak tadi, cuma beda simbol ya, kalau sampel sama populasi. Perbedaan sampel sama populasi, paham? Ya. Coba untuk memahami tapi tidak paham-paham. Kenapa? Kenapa? Enggak, Bu. Ini teh lagi memahami tapi belum dapat Apanya yang belum dapat? yang dipahaminya. Saya ulangi ya untuk variansi sampel dan populasi. Sampel itu misalkan oke, dari 53 mahasiswa 3A, saya mengambil sampel 10%-nya atau setengahnya itu mereka bilang paham. Berarti saya bisa menyimpulkan kalian paham semua. Itu bisa mewakili populasi. Populasinya itu adalah satu kelas 3A, 53 mahasiswa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau belajar statistika, saya bilang paham, dan beberapa persennya bilang paham, saya bisa itu menyimpulkan bahwa satu kelas itu paham. Gitu. Kalau dari segi ilmu statistika ya. Sudah bisa mewakili, karena itu sudah bisa mewakili. Begitu juga kalian kan kalau misalkan ada nanti ada tugas akhir, misalkan mencari data, sampel data, berapa persennya, kalian nggak ambil semua kayak tadi kayak saya ambil 3 tahun ke belakang, 3 tahun sebelumnya, jangan ambil dari 10 tahun sebelumnya. Berarti itu yang 3 tahun sebelumnya bisa mewakili dari 10 tahun sebelumnya. Gitu. Kayak gitu ya kasusnya. Simpangan variansi gitu ya. Nah, kita lihat simpangan rata-ratanya berapa tadi. Simpangan rata-ratanya misalkan ini 1,24 untuk 24. data populasi. Berarti Pi sama dengan 1,24 pangkat 2. Paham di sini? Paham untuk variansi? Salah.
Oke, sekarang saya tanya, variansi untuk sampel berapa dari contoh sebelumnya? Variansi untuk sampel berapa untuk contoh dari contoh yang sudah saya terangkan sebelumnya? Yang mana, Bu? Nah, yang ini variansi kan P sama dengan Ya. S simpangan rata-rata pangkat 2 untuk sampel. Iya. Coba berapa? Jadi berapa nilainya? Dari contoh sebelumnya. Tadi kan 1,24 ya pangkat 2. Berarti 1,24 dikali 1,24 totalnya itu 1,54, Bu. Itu untuk populasi karena data yang sudah dikelompokkan. Ingat ya. Iya. Data yang sudah dikelompokkan masuknya ke populasi. Populasi ini ya. Kalau yang simpangan sampel ini data yang belum dikelompokkan. Jadi ngambilnya yang mana nilainya? Berarti tadi yang keempat kalau nggak salah, Bu, nggak tahu yang ketiga. Ini 1,04. Oh iya itu stok. Ya, ini untuk apa? Sampel. Ingat ya, jika dicari variansi sampel berarti data belum dikelompokkan. Jika mencari apa variansi populasi berarti data yang sudah dikelompokkan. Itu bedanya ya. Cara menghitungnya sama ya di pangkat 2 pangkat 2. Paham? Ya, Bu. Variansi. Bu. Paham, Bu. Ya. Simpangan rata-rata pangkat intinya simpangan rata-rata pangkat 2 untuk variansi itu, nilai variansi itu. Jadi ini yang sampel itu berarti V-nya sama dengan 1,04 pangkat 2 yang sampel. Yang variansi populasi berarti 1,24. ya 1,24 pangkat 2. Tinggal 2. hitung aja ya nilainya. Iya. Oke, bisa pakai kalkulator lah. Ya. Sekarang variansi udah paham? Paham. Oh, paham, Bu. Oke, ini sampai jam berapa ya? Saya belum bikin berita acara. Sampai jam 3 ya? Jam berapa? Iya, Bu, sampai jam 3. Oh iya, masih ada waktu saya bikin. 30 sampai jam 15. Oke, saya masih ada waktu untuk bikin berita acara, takutnya keburu habis waktu berita acaranya. Sekarang variansi sudah paham. Simpangan baku. Sekarang simpangan baku. Tadi ketemu nilai variansinya. Misalkan untuk variansi sampel 1,04 pangkat 2. Variansi populasi apa tadi 1,24 pangkat 2. Sekarang simpangan bakunya S sama dengan simpangan rata-rata pangkat 2 akar dari simpangan rata-rata pangkat 2. Oke, berapa nilainya untuk sampel? Saya tanya. Oh, untuk sampel ya, Bu. Ya, untuk Tadi kan sampel. sampel kan data yang belum dikelompokkan ya, Bu. Berarti 1,04 di pangkat 2. Tadi itu 1,9. Hasilnya itu. Yaitu untuk variansi. Ini untuk simpangan baku. Variansi. Akar kuadrat akar dari S pangkat 2. Berarti untuk sampelnya berapa? 1,04 lagi mungkin, Bu, karena kan akar ya. Dihilangkan pangkatnya, Bu. Siapa yang ngobrol ini? Nggak ada gambarnya. Saya, Bu, Fajri. Ya, betul ya. Jadi nggak usah dihitung. Jadi gitu. Simpangan bakunya Ya. tetap nilainya. Simpangan rata-rata. Oh, iya. Karena ini kan tinggal dicoret aja sebenarnya. Ini ada kan di akar itu ada 1/2. Ini pangkat 2. Di apa? Iya. Habis ya. Jadi nilainya tetap simpangan baku inti. Jadi kesimpulannya simpangan rata-rata sama dengan simpangan baku. Gitu. Oh iya. Berarti 1,04 ya, Bu, hasilnya. Ya, tetap. Karena ini udah di pangkat 2 diakarkan lagi. Berarti nilainya tetap. Iya, Bu. Paham? Berarti untuk simpangan baku populasi berapa nilainya? 1,04, Bu. Iya, tetap. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Paham? Saya lanjut Paham, nih. Paham, Bu, lanjut. Slide terakhir ya, ini terakhir. Sekarang grafik distribusi kemiringan. Nah, kita lihat. Kasus zero skewness, di mana modus sama dengan median sama dengan mean. Jika semua nilai modus, median, mean sama berarti dia berada di tengah.
seimbang ya kiri kanan. Ini tuh artinya positif negatif ya. Ini untuk membuat suatu grafik. Jika kalian tadi kan udah diketahui ya nilai modus, nilai min, nilai median. Kalau misalkan semua nilainya sama, misalkan modusnya 3, mediannya 3, minnya 3, berarti dia berada di 0. Dia grafiknya seimbang kiri kanan. Paham? Paham, Bu. Ya. Ini kasusnya right. Jika ke kanan, miring ke kanan jika modusnya lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari min. Dia miring ke kanan untuk membuat suatu grafik. Miring ke kiri jika modusnya lebih besar dari median, lebih besar dari min, berarti dia miring ke kiri. Tinggal nanti kalian akumulasikan, contohkan aja ini dari nilai minnya, nilai mediannya, nilai modusnya udah ketemu, berarti dia miring kemana atau 0. Tapi kalau 0 nggak mungkin ya, karena nilainya tadi nggak ada yang sama. Tinggal sebutkan aja miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu cara menentukan kemiringannya. Paham? Cuman tinggal dimasuk-masukkan aja ya, Bu. Ya, nilai-nilai yang tadi yang modus, median, min. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tapi itu, Bu, ada keterangan untuk positif negatifnya nggak, Bu, untuk di diagram yang di bawah tadi? Nah, itu yang ini. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Tadi kan maksudnya Ibu. positif negatifnya maksudnya. Nah, iya, Nggak ada Bu. sih, cuma kalau misalkan ini ke kanan, miring ke kanan, miring ke kiri. Jadi kalau misalkan di di XY di sumbu X itu kan ada 0, kiri negatif, Ya, negatif, kanan positif. positif. Iya. Iya. Iya, seperti itu. Boleh. Jadi kalau misalkan kalau ke kanan dia kalau miring ke kanan berarti dia positif. Kalau miring ke kiri berarti dia negatif. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya stop share aja. Mana orang-orang? Halo. Coba untuk memahami tapi tidak paham. Belum paham kalau belum ngerjain tugas kelompok. Silakan kerjain tugas kelompoknya ya. Mana nih orang-orangnya? Coba saya lihat wajah-wajahnya. Oke, saya tanya untuk terakhir kalinya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Diam, paham? Tidak ada. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Kelompok pertama sudah dijelaskan, membuat suatu grafik. Kelompok 2 distribusi frekuensi kemarin dari mulai awal sampai membuat histogram. Atau kalau secara manual dari membuat suatu Data, Bu. ya diagram batang. Ya. Oh ya, kalian sudah mengaktifkan itu analis Tupac? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Sebentar ya, saya bisa nggak ya 3 menit lagi? Saya share aja ya langsung nanti caranya untuk analis Tupac.
untuk pertemuan sekarang, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih ya semuanya yang sudah menyimak. Mudah-mudahan Siap, paham Bu. semuanya. Amin. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.